Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Saya salah satu dosen dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi Universitas Merdeka Malang. Pada kesempatan ini, teaching video ini diambil sebagai salah satu kelengkapan dari PDD UKTPT atau Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan syarat yang harus dilengkapi dalam pengajuan Serdos tahun 2025. Nah, mata kuliah yang akan saya jelaskan di sini yaitu mata kuliah Psikologi Konseling, di mana mata kuliah Psikologi Konseling ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi Psikologi dan merupakan bahan kajian utama di AP2TPI atau Asosiasi Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia. Mata kuliah Psikologi Konseling ini dimunculkan pada semester genap, tepatnya yaitu di semester 4. Nah, mata kuliah Psikologi Konseling ini nanti merupakan salah satu mata kuliah praktikum yang harus diikuti oleh mahasiswa psikologi Prodi Psikologi Universitas Merdeka Malang. Adapun capaian mata kuliah dari Psikologi Konseling ini sendiri, diharapkan mahasiswa itu mampu memahami dasar-dasar konseling, kemudian mahasiswa itu mampu menganalisa dan mendeskripsikan perilaku individu berdasarkan pendekatan teori psikologi, mahasiswa mampu menerapkan keterampilan-keterampilan dasar konseling dalam membantu mencari alternatif pemecahan masalah, baik itu individu maupun kelompok. Dan capaian yang terakhir yaitu mahasiswa mampu melakukan konseling berdasar pada konsep teoritis dan tentunya harus sesuai dengan kode etik psikologi Indonesia. Mata kuliah Psikologi Konseling ini akan diberikan selama 16 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 itu dilaksanakan di ruang kelas dengan materi-materi sebagai berikut, yaitu konsep dasar konseling, hubungan dalam konseling, pendekatan konseling humanistik atau client center, kemudian pendekatan konseling kognitif atau rasional emotif behavior, kemudian kode etik konseling, kemudian pertemuan ke-8 dilakukan UTS dalam bentuk tulis, kemudian pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-12 itu melanjutkan materi mengenai asesmen dan tahapan konseling, kemudian ada basic skill yang harus dimiliki oleh seorang konselor dan dilakukan role play konseling sebelum mereka melakukan praktikum konseling. Ya. Pertemuan berikutnya sampai pertemuan ke-15 itu dilaksanakan praktikum dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Nah, UASnya adalah mahasiswa diminta untuk mengumpulkan laporan konseling. Untuk sistem penilaian di mata kuliah ini sendiri itu terdiri dari 6 penilaian, di mana penilaian yang pertama adalah aktivitas partisipatif sebesar 10%, kemudian tugas sebesar 10%, kuis sebesar 10%, dan hasil proyek yaitu nilai dari praktikum sebesar 30%, kemudian UTS dan UAS masing-masing 20%, dengan total seluruhnya yaitu 100%. Demikian penjelasan atau deskripsi singkat mengenai mata kuliah Psikologi Konseling yang saya ampu. Berikut merupakan video pembelajaran secara luring untuk mata kuliah Psikologi Konseling dengan materi, tahapan, dan asesmen dalam konseling. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Masih semangat? Masih. Ini sudah siang ya, biasanya jam-jam ngantuk gitu ya. Semoga tetap semangat ya. Oke. Hari ini kita akan membahas materi mengenai tahapan dan asesmen dalam proses konseling. Nah, sebelumnya karena ini adalah materi di pertemuan setelah UTS, mungkin kita overview dulu gitu ya. Masih ingat nggak sih sebenarnya konseling itu apa? Ini mata kuliah atau topik yang dibahas sebelum UTS. Ada yang masih ingat konseling itu apa?
Oke, mungkin yang di belakang dulu gitu. Oke, konseling itu hubungan membantu gitu ya. Nah, konseling itu hubungan membantu ya. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, konseling itu adalah hubungan membantu. Jadi bukan memberi gitu ya. Nah, membantu siapa di sini? Membantu klien atau konseli itu sendiri ya. Nah, berarti karena kita membantu, maka tugas seorang konselor itu bukan memberikan solusi kepada klien atau konselinya gitu ya. Nah, artinya siapa yang akan bertanggung jawab menentukan solusi? Siapa? Konselingnya ya. Teman-teman nggak usah repot-repot untuk mengambil alih tanggung jawabnya. Saya yakin kalian di sini sudah punya masalah semua gitu ya. Jadi cukup membantu aja ya. Nah, di sini pentingnya membahas mengenai tahapan dan asesmen dalam proses konseling gitu ya. Karena nanti di akhir mata kuliah ini kan teman-teman harus melakukan praktikum konseling ya. Jadi sebelum teman-teman melakukan konseling, teman-teman harus paham dulu konseling itu ada tahapannya nggak sih? Asesmennya seperti apa gitu ya. Kenapa ini penting? Agar nanti proses pelaksanaan konselingnya itu bisa berjalan dengan sistematis. Asesmen gitu ya. Asesmen ini sepertinya bukan hanya dalam proses konseling ya. Teman-teman di psikologi pasti nggak asing lagi dengan istilah asesmen. Betul ya? Apa itu asesmen teman-teman? Penilaian atau pengukuran di sini itu, asesmen itu kan kita sebenarnya sederhananya mau mengumpulkan informasi ya. Informasi tentang siapa, kalau di dalam konteksnya konseling berarti kita mengumpulkan informasi atau mengumpulkan data mengenai klien kita, mengenai konseli kita gitu. Kenapa harus dicari informasi itu? Nah, kita harus cari kan sebenarnya permasalahannya dia seperti apa. Kita harus ngumpulin data dulu dong sebelum kita membantu ya. Jangan sampai kita nggak tahu masalahnya apa, ujuk-ujuk kita ngebantuin. Nanti mubazir gitu ya kalau istilahnya ini. Sama halnya kayak dokter gitu, misalnya teman-teman ke dokter. Pasti teman-teman ditanyain dulu, apa yang menjadi keluhan? Ya, kalau ke dokter gitu nggak sih? Iya ya. Apa keluhannya? Sakit kepala dok, sudah berapa lama? Bagian mana aja yang sakit? Kan sakit kepala itu bisa di depan, bisa bagian depan, bisa bagian belakang, kayak gitu ya. Artinya nanti obat yang diberikan juga nggak sama. Sama proses konseling juga sama seperti itu. Nggak yang tiba-tiba gitu ya. Kalau saya sering bilang itu nggak mak bedunduk gitu ya, langsung ngasih obat, ngasih intervensi, ngasih bantuan gitu ya. Nah, oke. Jadi asesmen itu adalah proses, sebenarnya di sini kita tujuannya adalah untuk membentuk rapot. Nah, asesmen itu memang untuk mengumpulkan informasi, tapi di dalam proses konseling kita membentuk sebuah hubungan, jadi membentuk rapot gitu. Ada yang tahu rapot itu apa? Rapot itu kan untuk mendapatkan sebuah kepercayaan gitu, membangun sebuah hubungan. Dalam hal ini itu konteksnya kepada klien atau konselingnya, agar konselor itu bisa membangun sebuah hubungan yang penuh dengan kepercayaan dan kenyamanan. Ini penting di dalam proses konseling. Kenapa itu penting? Karena bayangkan ya teman-teman, kalau teman-teman itu datang ke profesional, terus dalam hal ini itu konselor gitu ya, profesionalnya, konselornya tidak memberikan kenyamanan. Kira-kira kalian akan terbuka enggak sih? Enggak ya? Kalau kalian mau nembak cewek, yang cowok nembak cewek gitu, kira-kira PDKT dulu atau enggak? Atau langsung aku suka dia, langsung tak tembak aja gitu? Ada yang kayak gitu? Adakah? Jujur aja nggak apa-apa. Ada nggak? Mas, ada nggak Mas? Pernah kayak gitu? Kalau kamu mau PDKT sama temenmu yang cewek gitu, kamu naksir gitu, kamu PDKT dulu atau enggak? PDKT dulu ya, nggak langsung nembak ya. Nah, sama halnya konseling juga seperti itu. Jadi buat hubungan antara konselor dengan klien itu nyaman. Bangun sebuah kepercayaan dulu. Gitu ya.
Jangan langsung tiba-tiba ngasih nasihat, tiba-tiba ngasih saran. Belum tentu saran kita itu sesuai dengan problem yang dia alami, gitu ya. Jadi bangun rapot dulu itu untuk membangun sebuah kepercayaan, membangun sebuah kenyamanan, ya. Jadi kalau menurut pendekatan client center ya di pertemuan yang sebelum-sebelumnya, konseling dalam pendekatan humanistik itu di dalam proses konseling menurut humanistik nggak perlu ada teknik khusus. Ya, yang penting adalah membangun sebuah hubungan. Itu menurut ya. Ketika hubungan itu bisa nyaman, pasti orang itu akan mudah terbuka dengan kita. Ya. Sudah dapat nih poinnya. Wah, pasti dia nyaman sama. Kan kayak gitu ya kalau mau nih Mbak cewek atau cowok gitu ya. Nah, jangan lupa itu diterapkan ya kalau yang belum punya pacar gitu. Oke. Nah, di sini asesmen itu pembentukan rapot ya, tujuannya adalah mendapatkan gambaran problem klien secara komprehensif. Yaitu tadi untuk mengumpulkan informasi secara komprehensif ya, secara menyeluruh, nggak yang hanya fokus pada bagian permukaannya aja. Jadi masalahnya itu nggak hanya permukaan, tapi sudah ke akarnya itu biar lebih gitu ya nanti cara kita membantu. Nah, asesmen di dalam konseling itu diberikan saat kapan? Sebenarnya nggak ada ketentuan yang khusus ya, tapi memang kalau kita mau memulai asesmen atau memulai konseling tentunya harus ada asesmen dulu. Tapi ini diberikan apakah hanya di tahap awal aja? Enggak. Ini diberikan di semua tahap. Artinya sifatnya itu fleksibel, tergantung dari masalah yang disampaikan oleh klien kita atau konseli kita, gitu ya. Jadi asesmen itu sifatnya fleksibel, gitu ya. Nah, ada dampak positif atau dampak negatif di dalam proses asesmen di konseling sendiri. Positifnya apa? Ketika kita tadi membangun sebuah rapot, membangun sebuah kenyamanan, hubungan ini sudah klik gitu ya, pasti si konselor itu mampu memahami masalah klien. Kemudian klien itu bisa merasa lega karena ada yang menerima dia, mendengarkan dia. Ya. Teman-teman perlu mengingat gitu ya, dalam proses konseling itu kita nggak boleh melakukan penghakiman, ya kan? Kenapa? Karena setiap klien, setiap konseli itu bisa saja dalam proses konseling mereka datang ke proses konseling itu sudah berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Sekecil apapun itu mereka sudah berusaha. Jadi jangan dihakimi ketika mereka datang. Nah, mereka datang ke kita itu berarti sudah usaha untuk menyelesaikan. Kok bisa? Ya mungkin karena sebelumnya dia nggak mendapatkan penerimaan dari orang-orang di sekitarnya. Aku nggak percaya dengan lingkunganku kalau aku mau bicara tentang masalahku. Jadi aku harus ke profesional. Orang datang ke profesional itu sudah mengalahkan beberapa hal di dalam dirinya. Karena pasti banyak stigma. Aku nanti kalau datang ke psikolog dianggap apa? Ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu sudah usaha ya. Jadi jangan dihakimi, terima apa adanya. Mereka bisa merasa lega. Ada yang menerima aku, gitu ya. Mereka memiliki harapan. Jadi yang tadi plus ada, aku diterima orang untuk didengar. Rasanya apa ya? Nggak putus asa ya, seneng gitu ya. Walaupun belum ada solusi, tapi sudah diterima aja. Belum tentu mereka datang ke kita itu juga minta solusi. Belum tentu. Mereka sebenarnya sudah punya solusi, itu bisa jadi ya kan. Itu materi yang di awal-awal ya teman-teman ya. Tapi asesmen itu juga ada dampak negatifnya. Kalau kita nggak pandai-pandai melakukan atau mencari data, klien atau konseli itu bisa jadi dianggap aku kayak diinterogasi, ditanyain terus gitu. Jadi teman-teman nanti harus pinter-pinter menggali datanya. Konseling itu seni ya. Jadi dalam proses konseling itu nggak harus kita itu menggunakan bahasa baku. Kita itu seni gitu ya. Kita ngikutin apa yang
disampaikan oleh klien kita. Seni gitu ya. Jadi kalian mau pakai humor itu boleh di tahap-tahap tertentu. Jangan yang fokus saja tentang apa ya, masalah gitu ya. Kita perlu melihat situasinya juga. Oke. Itu kemudian ini aspek yang perlu kita gali di dalam proses konselingnya, asesmen di dalam konseling itu ada 2. Tahapan yang pertama itu kita ada intake interview namanya. Intake interview ini adalah wawancara yang bisa dikatakan sebenarnya terstruktur gitu ya untuk menggali data mengenai klien kita. Kemudian yang kedua itu adalah definisi masalah. Definisi masalah ini sebenarnya ada di tahap eksplorasi. Ya, yang tadi kan kita ada asesmen kemudian eksplorasi gitu ya. Nah, intake interview ini itu wawancara terstruktur tentang apa? Kita gali tentang hal-hal ini teman-teman, identitasnya si klien, riwayat hidupnya klien, pendidikannya klien, kayak gitu ya. Jadi ini ada di intake interview. Intake interview itu riwayat pribadi, kondisi klien, kondisi riwayat keluarganya, apakah keluarganya itu bercerai, terus apakah dia sudah bekerja, itu semuanya ada di intake interview. Jadi terstruktur gitu ya. Nah, di intake interview ini kita akan mendapatkan masalah awalnya. Ya, nanti ada form yang bisa teman-teman isi saat mau melakukan praktikum konseling itu ada form asesmen awal gitu ya. Bisa dikatakan itu adalah intake interview gitu ya. Nanti itu di materi-materi selanjutnya. Tapi saya kasih bocoran dulu ya. Oke. Berikutnya adalah exploration ya tadi. Exploration ini sama kayak yang tadi di tahap definisi masalah. Ini perlu ya kita lakukan sebagai seorang konselor, kita perlu menggali lebih mengenai masalah yang dialami oleh si konseli kita. Jangan sampai kita sebagai konselor itu menggunakan persepsi pribadi dalam memahami masalah klien. Itu nggak boleh. Jadi kita perlu menggali lebih gitu ya, mengeksplorasi lebih. Eksplorasi di sini kita harus mencari tahu penyebab problemnya itu apa, mengeksplorasi pikiran, eksplorasi perasaan, eksplorasi pengalaman dari klien itu penting gitu ya. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan di sini? Itu ini ada definisi masalahnya itu kita bisa menanyakan beberapa hal ini. Perasaan yang dialami oleh si klien, kemudian kapan masalah ini terjadi, sejak kapan itu terjadi, berapa lama, bagaimana masalah ini mengganggu kehidupan dia, itu di exploration, definisi masalah. Nah, kalau tadi di tahap yang intake interview itu masih awal ya, masalah awal ya. Intinya gini, kadang-kadang seorang klien itu datang ke kita, itu masih fokusnya di bagian permukaan masalahnya. Misalnya nih contoh, ada mahasiswa yang datang dalam proses konseling. Dia menunjukkan raut yang sedih gitu ya misalnya. Bu, aku tuh sedih nilaiku tuh jelek semua. Jadi IPK ku itu yang tadinya 3, sekian sekarang 2, sekian. Nah, dia fokusnya masalahnya itu bilangnya IPK-nya dia jelek gitu ya. Nilainya jelek gitu. Setelah kita tanya apa yang membuat itu nilaimu itu jelek. Dalam semester ini dia jarang ngerjain tugas, berantakan semua lah ya waktunya dia cukup sering nonton drakor sampai lupa waktu. Selesai nonton drakor, kadang kalau diajak temannya jalan itu ikut jalan, padahal sudah ada plan aku mau ngerjain ini gitu ya. Tapi setelah diajak itu langsung kan itu masih bisa kerjain setelah aku jalan. Tapi setelah jalan rasanya lelah Bu, jadi itu tak taruh terus ngerjainnya itu pas mepet-mepet. Tetap sih ngumpulin tugas gitu. Nah, sekarang pertanyaannya di sini, permasalahan dari mahasiswa ini tadi itu di mana letaknya? Ada yang bisa memahami masalah utamanya apa di sini? Motivasi? Ada yang punya pendapat lain? Menunda-nunda? Ya? Kenapa Mbak? Ya, nggak mampu mengelola waktu dengan baik. Terus ada tadi saya dengar apa? Prokrastinasi. Ya.
Oke, jadi masalahnya kan bukan dinilai ya teman-teman ya, tapi bisa dikatakan dia manajemen waktunya itu buruk, sering menunda-nunda, prokrastinasi. Maka itu yang harus kita bantu dari si klien ini, bukan membantu memberikan nilai yang bagus gitu ya. Bisa dipahami ya di sini ya. Jadi definisi masalah itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman dalam proses konseling harus menggali perasaannya bagaimana mengenai masalah ini. Oke, kamu tadi ceritanya katanya, tadi kan ceritanya sedih gitu ya. Ya, kamu tadi kan kamu itu sedih. Kita eksplorasi perasaan. Bisa diceritakan lebih lanjut nggak kesedihanmu itu seperti apa? Itu eksplorasi perasaan. Oke, kalau eksplorasi pikiran seperti apa? Misalnya, contohnya, kamu tadi menyampaikan beberapa ide. Kamu bisa menyampaikan ide itu lebih lanjut gak untuk untuk menyelesaikan masalahmu ini? Kamu punya ide yang seperti apa? Itu kita explore. Apa yang sudah dia lakukan menyelesaikan masalah ini itu juga dalam bentuk tahapan ini, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah kita tahu semua masalahnya ini, kita tahu berapa lama, bagaimana masalah itu mengganggu aktivitas dia, kita coba untuk melakukan pemahaman, summarize. Jadi jangan gunakan pikiran kita sendiri. Kenapa? Karena sebagai konselor nggak boleh menggunakan persepsi sendiri untuk memahami masalah klien. Itu penting gitu ya. Jadi kita perlu yang namanya summarize untuk menyimpulkan dulu. Nah di sini perlu kita nanti di tahapan tertentu itu kita perlu, kita sudah ngobrol panjang. Sebelum kita kemana-mana lagi nih, saya coba ya memahami permasalahanmu. Kita sebutkan, kita sampaikan, masalahnya tadi kayak gini ya, bla 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 bla, apakah benar demikian? Kita tanyakan kembali kepada klien kita. Nah, di situ ketika kita tanya, bisa jadi si klien bilang gini, iya memang itu yang mengganggu aku. Tapi bisa juga responnya, bukan itu Bu, jadi poinnya itu ada di bagian ini. Nah, itu penting untuk memahami apa sebenarnya yang paling mengganggu dia. Ya, jadi jangan langsung tiba-tiba kasih solusi. Summarize dulu nih, kita simpulkan dulu, bener nggak sih gitu? Kalau enggak, jelasin lagi, explore lagi gitu. Kita cari tahu lagi gitu ya. Oke, kemudian tahapan awal ini tadi sudah ya. Nah, action sudah, misalnya tadi sudah ada analisis strategi dari si klien gitu ya. Alternatif solusi juga sudah kita dapatkan setelah summarize itu tadi ya. Tadi kita sudah dapat beberapa alternatif solusi. Dan kita sudah mencari tahu kira-kira bagian-bagian mana yang paling memungkinkan untuk kita pilih dalam menyelesaikan masalah ini gitu ya. Solusi apa yang paling memungkinkan. Nah, di tahap ini kita minta dia action. Gimana caranya kita biar bisa melakukan ini. Kan kita kembalikan lagi ke klien kita karena dia yang paling tahu lingkungannya. Gitu ya. Jadi nanti actionnya seperti apa? Susun rencana tindakannya. Terus di tahap ini tahap kerja ya, itu masuk action itu tahap kerja. Kemudian tahap pengambilan keputusan. Oke, tadi sudah ditentukan mau ngambil apa. Langsung deh suruh melakukan apa yang sudah kita diskusikan itu tadi. Harusnya seperti itu, tapi kadang-kadang di tahap ini itu ada yang masih jalan enggak ya. Aku sudah tahu solusinya tapi nggak mau melangkah. Kita nggak boleh memaksa. Kembali kepada klien lagi. Dia berani nggak mengambil itu. Kalau enggak, berarti kita berikan motivasi bagaimana cara biar dia bisa mengambil langkah itu. Setelah itu yang paling akhir adalah evaluasi. Ya teman-teman ya. Jadi evaluasi itu penting. Kenapa? Karena evaluasi itu perlu kita lakukan untuk melihat seberapa besar ketercapaian yang sudah kita lakukan tadi dalam proses konseling. Gitu ya, apakah perilaku atau masalahnya sudah berhasil diselesaikan, terus lebih mandiri lagi dalam mencari solusi, gitu ya, itu penting.
Ya. Demikian ya untuk materi hari ini. Sebelum saya berikan asesmen atau penugasan untuk memahami materi yang sudah kita bahas tadi dan di minggu-minggu sebelumnya, kira-kira ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, silakan. Baik Ibu, kenalkan saya Abdul dengan NIM 301. Pertanyaan saya mengenai pada poin awal di assessment. Dijelaskan bahwasannya adanya pengembangan kepercayaan antara konseling dengan konselor. Oke. Nah, dapat kita ketahui banyak sekali permasalahan di mana konseling itu jatuh kepada attachment issue terhadap konselor. Nah, itu cukup menjadi permasalahan karena pada akhirnya konseling mengejar-ngejar konselor untuk mendapatkan solusi terus-menerus, sedangkan hal itu tidak boleh. Oke. Bagaimana cara menghindari itu dan juga cara menanggulangi? Oke. Sederhananya pertanyaan dari Mas Otda ini berarti bagaimana cara menghindari agar klien itu tidak terlalu menuntut si konselor untuk memberikan solusi gitu ya. Ya, jadi memang kunci yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang konselor, kita harus paham dulu konsep konseling itu apa gitu ya. Konseling itu kan hubungan membantu ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, tidak mengambil alih tanggung jawab. Nah, di dalam proses asesmen itu kita juga bisa menyampaikan kepada konseli atau klien kita bahwa dalam proses konseling ini itu akan berhasil ketika konselingnya itu terbuka gitu ya. Nah, ketika terbuka maka kita sebagai seorang konselor tidak bisa membantu dengan sepenuhnya gitu ya. Nah, itu perlu kita sampaikan juga untuk membangun kepercayaan. Nah, untuk membangun kepercayaan yang lain, sampaikan bahwa proses konseling ini itu sifatnya, kode etiknya apa teman-teman? Harus menjaga kerahasiaan. Kerahasiaannya sifatnya adalah konfidensial gitu ya. Jadi bukan privasi tapi konfidensial gitu ya. Ada bagian-bagian yang mungkin perlu kita bisa sampaikan kepada orang lain, tapi ini tetap kita jaga rahasianya. Masalah ini itu hanya kita loh yang tahu gitu ya. Kalau kamu nggak percaya sama saya, itu ya bahasa sederhananya itu gitu. Kalau kamu nggak percaya sama saya, gimana saya bisa ngebantu? Dia pikirkan gitu, karena mungkin saking seringnya dia mendapatkan penolakan dari lingkungan untuk mengutarakan pendapat itu susah gitu ya. Terus bisa dengan cara itu boleh gitu ya dalam proses konseling. Atau misalnya kita sebagai seorang konselornya itu pun sebenarnya aku tuh punya solusi loh sebenarnya buat masalahmu, tapi kan nggak mungkin kita langsung pakai solusiku aja gitu ya, karena konselor tidak memberikan solusi, tidak memberikan saran, tapi kita bisa seninya itu saya itu punya permasalahan yang mungkin serupa gitu ya, atau kemarin saya pernah mendapatkan klien yang memiliki masalah yang serupa. Nah, waktu itu cara menyelesaikannya itu dengan seperti ini gitu. Kira-kira cara ini cocok nggak sih untuk masalahmu? Kita ajak diskusi lagi, explore lagi gitu kan. Itu kurang cocok Bu, karena bapak saya itu bukan orang yang kayak gitu gak semudah itu untuk diajak ngobrol. Oh, terus kira-kira gimana biar bapak bisa diajak ngobrol? Kalau masalah ini tadi solusinya tepat, tapi ternyata poinnya ada di bapak. Komunikasi dengan bapak kurang bisa gitu ya. Gimana caranya? Kita ajakkan lagi. Oh Bu, dengan cara kayak gini. Nah, itu artinya kita cari dari si kliennya lagi, bukan kita yang tiba-tiba ngasih solusi gitu ya. Nah, intinya konseling adalah seni gitu ya. Oke, itu ya. Oke, nanti silakan disimak filmnya dulu. Silakan dikerjakan tugasnya. Minggu depan bisa kita diskusikan lebih lanjut mengenai film tersebut. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga materi hari ini bisa diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap Bu. Terima kasih. Sama-sama.